Cerita kita kali ini adalah sebuah pengingat yang jujur aja nyesek banget. Terkadang kita baru benar-benar sadar nilai sebuah cinta setelah semuanya terlambat. Ini bukan cuma cerita sedih, tapi sebuah perjalanan tentang penyesalan, pencerahan, dan pelajaran pahit tentang betapa seringnya kita buta sama apa yang ada tepat di depan mata kita. Oke, kita langsung mulai dari pengakuan yang jujur dan terus terang cukup mengejutkan ini. Kalimat ini seolah jadi fondasi dari keseluruhan cerita, sebuah hubungan yang dibangun di atas kebencian yang terpendam. Pertanyaannya, gimana bisa sebuah pernikahan jalan dengan landasan kayak gini? Yuk kita telusuri lebih dalam. Nah, kita masuk ke babak pertama. Gimana sih awalnya? Jadi narator kita ini merasa terjebak dalam sebuah pernikahan yang gak pernah dia inginkan. Ini jelas bukan awal dari cerita dongeng ya, tapi justru awal dari kepahitan yang dipupuk selama bertahun-tahun. Bayangin deh, dia merasa seperti terperangkap di dalam sangkar emas. Ironisnya, setiap kebaikan dari suaminya itu nggak dia lihat sebagai cinta, tapi malah kayak jeruji besi yang makin mengikat dia. Ketergantungan finansial bikin dia ngerasa nggak berdaya. Dan yang lebih parah, persetujuan orang tuanya malah jadi beban, seolah-olah cuma dia satu-satunya yang nggak bisa lihat kesempurnaan suaminya itu. Disinilah kita bisa lihat gimana kebencian itu dipupuk. Bukan dari masalah besar atau pengkhianatan loh, tapi dari hal-hal super sepele sehari-hari yang kita lihat di sini. Dia sengaja banget fokus sama gangguan-gangguan kecil ini, dijadiin amunisi buat nguatin kebenciannya. Setiap handuk basah atau telepon dari suaminya jadi bukti kalau perasaannya itu benar. Dan inilah puncaknya, puncak dari kebencian dan usahanya buat ngambil alih kendali. Kehamilan, yang buat banyak orang itu anugerah, buat dia malah terasa kayak penjara terbesar. Memaksa suaminya buat vasektomi itu adalah caranya merebut kembali kontrol atas hidupnya. Sebuah tindakan ekstrim yang nunjukin betapa dalamnya ketidakbahagiaan dia. Sekarang, cerita ini membawa kita ke satu hari yang mengubah segalanya. Sebuah hari yang dimulai seperti hari-hari biasa, tapi berakhir dengan cara yang sama sekali nggak terduga dan tragis. Coba kita perhatikan deh urutan kejadian di hari itu. Pagi-pagi, ada momen kelembutan dari suaminya yang dia tolak mentah-mentah, sebuah pelukan yang nggak biasa. Cuma beberapa jam kemudian, kelembutan itu langsung diganti sama amarah karena masalah sepele, dompet ketinggalan. Panggilan telepon terakhir mereka isinya cuma omelan dari pihaknya. Sebuah kontras yang sakit banget kalau kita tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Dan ini dia detail yang paling menghancurkan hati. Ternyata suaminya meninggal bukan karena kecelakaannya, tapi karena serangan stroke yang terjadi waktu dia lagi buru-buru di jalan, mau menuhin permintaan istrinya yang lagi marah. Fakta medis ini nambahin lapisan ironi yang begitu menyayat hati. Nah, disinilah suasana ceritanya berbalik 180 derajat. Dari benci dan marah, kita pindah ke keterkejutan, duka, dan kesadaran yang datangnya terlambat banget. Tembok kebencian yang dia bangun selama 10 tahun, akhirnya runtuh berkeping-keping. Momen ini terjadi pas dia ada di depan jenazah suaminya. Mungkin ini pertama kalinya dalam 10 tahun dia benar-benar melihat wajah suaminya. Dan saat itu juga, semua kebaikan yang selama ini dia sengaja lupain, tiba-tiba membanjiri pikirannya kayak air bah. Kesadaran itu menghantamnya, keras banget. Perubahan cara pandangnya itu drastis banget. Lihat aja ini, apa yang dulu jadi sumber kekesalan terbesarnya, suara dengkuran suaminya, sekarang malah jadi sesuatu yang paling dia rindukan di dalam kamar yang sunyi senyap. Hal yang sama terjadi sama kebiasaan lainnya. Dulu, dia ngeluh terus kamarnya berantakan. Sekarang, kamar yang super rapi itu malah terasa kosong dan hampa. Keteraturan yang dulu dia idam-idamkan, kini malah jadi pengingat yang menyakitkan akan kehilangan. Mungkin ini salah satu penyesalan yang paling menusuk. Dia baru tahu fakta bahwa suaminya sering makan mie instan dan kopi. Bukan karena dia suka, tapi kemungkinan besar karena terpaksa. Makanan sederhana itu tiba-tiba jadi simbol nyata dari pengabaiannya selama bertahun-tahun. 40 hari setelah suaminya pergi, sebuah penemuan mengubah segalanya lagi. Sepucuk surat terakhir dari suaminya yang akhirnya mengungkapkan sifat asli dari cinta dan perhatian yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya. Coba deh dengerin nada suaranya di surat ini. Bahkan setelah semuanya, yang ada cuma kelembutan dan permintaan maaf. Dia nggak nyalahin istrinya sama sekali. Malah dia yang minta maaf karena ngerasa nggak bisa ngasih lebih banyak cinta. Disinilah kita ngelihat kedalaman cintanya yang sebenarnya. Cintanya itu bukan kata-kata manis, tapi tindakan nyata. Sebuah perencanaan jangka panjang yang tulus, yang dia lakuin diam-diam buat ngelindungin keluarganya, bahkan setelah dia nggak ada. Jadi sementara istrinya sibuk membenci dia justru sibuk mikirin masa depan mereka. Dan ternyata, ini bukan sekedar tabungan kecil-kecilan.
Suaminya ini diam-diam udah ngebangun semacam kerajaan finansial buat mereka. Pengorbanan yang dia lakuin buat mastiin keluarganya aman itu luar biasa besar. Sesuatu yang istrinya sama sekali nggak pernah tahu. Oke, sekarang kita maju beberapa tahun ke depan. Narator kita, yang sekarang udah jauh lebih bijaksana, ada di posisi di mana dia harus mewariskan pelajaran yang dia dapat dengan susah payah ini kepada putrinya sendiri. Di malam pernikahan putrinya, muncul sebuah pertanyaan yang simpel tapi fundamental. Nah, pertanyaan inilah yang ngebuka jalan buat pelajaran terakhir dan paling penting dari semua kisah pahit yang udah dia lewati. Dan inilah jawabannya. Sebuah jawaban yang lahir dari penyesalan puluhan tahun. Ini bukan tentang skill teknis kayak masak atau nyuci, tapi tentang fondasi dari semuanya, cinta. Dia ngejelasin kalau cinta sejati itu adalah kekuatan pendorong yang bikin hal-hal lain jadi mungkin. Kemauan buat belajar, buat menerima, dan buat berjuang bareng-bareng. Dan ini adalah kesimpulan dari perjalanan pribadinya. Sebuah pengakuan yang begitu jujur dan pedih. Dia kehilangan kesempatan emas buat mencintai suaminya pas dia masih hidup, tapi dia mendedikasikan sisa hidupnya buat menghormati cinta itu. Ironisnya, kebebasan yang dulu dia idam-idamkan justru menjebaknya dalam cinta abadi yang penuh penyesalan. Setelah dengerin kisah yang dalam banget ini, pertanyaan terakhir ini bukan lagi buat si narator, tapi buat kita semua. Ceritanya ini kayak tamparan keras kan, untuk berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Jangan sampai kita nunggu kehilangan dulu baru mulai menghargai. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Cinta apa yang Anda syukuri hari ini, saat ini juga?